Gelora semangat terpancar jelas di wajah para pejuang olahraga. Bendera merah putih berkibar dengan sangat gagah di langit Thailand yang cerah. Indonesia berhasil menutup SEA Games 2025 dengan memecahkan rekor 91 emas. Torehan ini menjadi yang terbaik diraih Indonesia dalam 32 tahun terakhir. Prestasi gemilang tersebut tentunya menjadi kado terindah bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, mereka mendapatkannya dengan jerih payah dan perjuangan yang gak mudah. Perjuangan ini mengingatkan kita dengan semangat Bung Tomo. Aku adalah pejuang. Sebagai pejuang, tugasku adalah berjuang. Soal kalah menang itu bukan urusanku, karena tugasku berjuang untuk negara. Cetak Gol coba merangkum prestasi membanggakan Indonesia di SEA Games sebagai berikut. Pecahkan rekor prestasi terbaik di tengah kecurangan. Indonesia berhasil mengukir sejarah baru yang sangat mengharukan di ajang SEA Games. Kontingen merah putih mengunci 91 medali emas dan finish di posisi runner-up klasemen. Sebuah pencapaian prestisius di tengah persaingan ketat negara Asia Tenggara. Cabang olahraga atletik menjadi motor utama keberhasilan Indonesia menggondol banyak medali. Atletik tampil sebagai lumbung emas dengan kontribusi terbanyak menyumbangkan 9 medali. Disusul sejumlah cabang presisi yang konsisten mengalirkan medali bagi merah putih. Mulai dari panahan yang menyumbangkan 6 emas, wushu 5 emas, serta panjat tebing, judo, pencaksilat, perahu naga, dan menembak yang masing-masing menyumbangkan 4 emas. Dengan finish di posisi runner-up menjadi klasemen tertinggi Indonesia sejak 1995. Di tahun tersebut Nusantara juga finish di peringkat kedua dengan mengoleksi 77 emas. Hebatnya lagi, Indonesia saat itu tidak sedang menjadi tuan rumah di SEA Games tersebut. Tentunya ini menjadi titik balik dan momen tandang terbaik untuk Garuda terbang tinggi. Ini bukanlah satu-satunya pencapaian tandang terbaik yang pernah dicatatkan Indonesia. Di SEA Games Kuala Lumpur 1989 masih menjadi memori termanis dengan torehan 102 emas. Berikutnya diikuti SEA Games Manila 1991 dengan berhasil menggondol 92 emas. Meski bukan prestasi yang terbaik, tapi SEA Games 2025 patut untuk kita rayakan bersama. Gatot S. Dewa mengatakan Indonesia sedang dalam trek yang tepat ke masa jaya di pentas Asia Tenggara. Ini juga menjadi momentum bagus untuk mempererat persatuan Indonesia. Tampil di SEA Games ketika bukan kita tuan rumahnya memang masih menjadi tantangan berat selama ini. Sejak SEA Games Singapura 1993, kita tidak pernah lagi membawa pulang lebih dari 88 emas. Di SEA Games Kamboja sebelumnya, kita hanya bisa mendekati saja dengan jumlah 87 emas. Jika selama ini kita hanya bisa bermimpi, kita akan kembali ke masa kejayaan, inilah saatnya. Kita sudah berhasil lepas dari mimpi buruk 32 tahun, kata pengamat olahraga ini. Pemerintah mengapresiasi pencapaian kontingen Indonesia dengan bonus besar yang mengalir. Prabowo Subianto mengatakan setiap atlet peraih medali emas akan mendapatkan masing-masing 1 miliar rupiah. Bonus yang cukup besar dan sangat layak untuk diraih pejuang olahraga merah putih. Bonus ini meningkat 2 kali lipat dari yang didapatkan para atlet pada SEA Games Kamboja 2023. Menurut laporan berbagai sumber, para atlet saat itu hanya menerima bonus sekitar 525 juta rupiah. Dalam pidatonya, Pak Prabowo merasa bangga dengan prestasi yang ditorehkan para atlet. Di satu sisi, sang presiden juga pusing 7 keliling lantaran bonusnya yang terlampau besar. Meski begitu, Pak Prabowo tetap akan menepati janjinya memberikan bonus ke para atlet. Di satu pihak saya senyum 91 emas, di lain pihak agak pusing juga ini. Bonusnya besar juga itu sekarang. Ucapan seorang pemimpin harus dipegang. Gembira tapi pusing tidak apa-apa. Yang penting pejuang-pejuang kita hormati dan kita hargai, kata Pak Prabowo. Bonus besar ini layak diberikan mengingat SEA Games 2025 menjadi ajang paling kontroversi. Berbagai kecurangan terang-terangan dilakukan oleh tuan rumah maupun kontingen dari negara lainnya. Contohnya saja di cabang olahraga kickboxing yang sempat menjadi viral.
Sebelum pertandingan saja sudah terjadi kericuhan saat manajer tim, Rossi Nurasjati, diancam bakal dideportasi. Padahal dirinya saat itu hanya bermaksud mengantarkan vitamin dan buah untuk para atletnya. Belum lagi masalah perlakuan buruk tuan rumah yang bisa mengganggu fokus para atlet Indonesia. Bersumber dari CNBC, selama perhelatan SEA Games, panitia hanya menyediakan lauk ayam sebagai sumber protein. Padahal seluruh kontingen harus membayar $50 per hari untuk konsumsi. Namun ingat kata Bung Tomo, sang pahlawan pernah berkata kemenangan akan jatuh ke tangan kita karena Tuhan selalu berada di pihak yang benar. Celana pendek pria dari RC Sport bisa kamu dapetin dengan harga 27 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Perjuangan gila atlet Indonesia meraih prestasi. Sematan pahlawan olahraga nasional nampaknya layak diberikan oleh para atlet. Selain berani melawan ketidakadilan, mereka juga berjuang gila-gilaan demi mengibarkan sang saka merah putih. Contohnya saja atlet jet ski aero Sultan Aswar yang mempersembahkan medali emas. Untuk bisa mengumandangkan Indonesia Raya, didapat Aswar dengan gak mudah. Atlet kelahiran Jakarta ini secara totalitas menyewa jet ski dengan merogoh kocek pribadi. Sultan Aswar harus menyewa jet ski rekreasi di Thailand berkisar 2.000 hingga 3.000 baht. Kalau dirupiahkan sekitar 800.000 sampai 1,2 juta rupiah untuk 30 menit hingga 1 jam saja. Itu pun belum termasuk biaya transportasi dan hanya harga perkiraan harga sewa jet ski rekreasi. Kalau sudah ada event besar, tentunya perkiraan harganya naik jauh lebih besar. Namun Sultan Aswar mengatakan tidak perhitungan demi bisa mengibarkan bendera merah putih di tanah Gajah Perang. Cerita perjuangan lainnya juga datang dari atlet penembak Indonesia yakni Dewi Laila Mubarokah. Dengan kondisi sedang hamil, Mubarokah memiliki semangat tinggi mengharumkan Indonesia. Hasilnya dia berhasil menggondol emas untuk Indonesia. Dewi bersama sang suami Fatur Gustavian yang sama-sama atlet menembak juga menorehkan medali emas. Dewi mengaku sempat menyembunyikan kabar kehamilannya dari teman-teman sebelum diutus untuk mewakili Indonesia. Gak hanya Dewi, beberapa atlet perempuan lainnya juga tampil berbadan dua. Mulai dari Diandra Koirunisa yang merupakan atlet panahan, sampai atlet catur wanita yakni Medina Warda Aulia. Kedua atlet wanita ini sukses menyumbangkan medali emas. Uniknya, Diananda dan Medina baru mengetahui kehamilannya 2 minggu sebelum SEA Games berlangsung. Berikutnya ada cerita haru yang datang dari atlet sepeda yakni Randy Farera Sanjaya. Wong Kediri ini mengharumkan nama Indonesia dengan memboyong medali emas dan perak. Di balik kilau medali yang diraih, Randy harus mengambil keputusan nekat. Dia rela menjual mobil pribadinya untuk membeli sepeda khusus yang memenuhi spesifikasi downhill. Untuk membeli sepeda, saya harus menjual mobil saya seharga 50 juta dan saya gunakan untuk membeli sepeda seharga 30 jutaan. Saya izin keluarga nanti kalau menang akan saya ganti dan alhamdulillah saya mendapatkan medali, kata Randy. Di sisi lain, cerita perjuangan hebat juga datang dari Lulu, wanita desa asal Pacitan yang menaklukkan atlet angkat besi Thailand. Gak tanggung-tanggung, gadis 20 tahun ini mengalahkan juara dunia. Sementara itu Rizky Juniansyah juga memecahkan rekor dunia di cabang angkat besi. Atlet yang belum lama ini dilantik menjadi perwira TNI ini memecahkan rekor dunia dengan angkatan 205 kg. Sebelumnya Rizky meraih rekor dunia ini di kejuaraan dunia 2025 dengan angkatan 204 kg. Prestasi gemilang ini menambah sederet pencapaian yang diraih pada Olimpiade Paris. Atlet lari gawang asal Kalimantan Selatan yakni Dina Aulia juga membanggakan Indonesia. Dina berhasil meraih medali emas lari gawang putri 100 meter di SEA Games. Mau cari sepatu multifungsi yang bisa digunakan jalan sekaligus olahraga? Sepatu dari Kibo ini solusinya. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan prestasi membanggakan Indonesia di SEA Games 2025.
Bagaimana pendapatmu? Akankah prestasi ini bisa menular ke ajang sepak bola yang nampaknya mulai menurun? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.